Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, semoga sehat selalu, berkah berkelimpahan rahmat, ya, lancar rezekinya, ya, dan kemakmuran. Oke, langsung saja. Ya, ini pilar sistem yang keempat yaitu good team player. Ya, good team player itu apa sih? Ya, apa sih itu good team player? Ya. Nah, ini teman-teman. Good team player itu ya berarti menjadi tim yang baik. Ya, menjadi tim yang baik. Makanya apa teman-teman? Seseorang ya baru dikatakan sebagai good team player yang baik jika ia senantiasa berkonsultasi kepada upline sekaligus mengedifikasinya di hadapan downline. Ini good team player secara skala kecil. Ya, ketika di hadapan upline, ya, itu seperti itu good team player skala kecil. Jadi kita kemarin sudah mempelajari edifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Makanya siang hari ini kita bahas tentang good team player. Secara kecil seseorang baru dikatakan sebagai good team player ya jika ia senantiasa berkonsultasi kepada upline sekaligus mengedifikasinya di hadapan downline-nya. Itu lebih bagus ya teman-teman. Oke. Untuk menjadi leader ya salah satunya adalah untuk menjadi leader ya, leader yang baik adalah good team player yang baik. Ya, untuk menjadi good team player yang baik, untuk menjadi tim bisnis yang baik, itu ada 3, ya, yaitu ya benar-benar menegakkan edifikasi, menegakkan konsultasi, dan menegakkan no cross lining. Ya. Jadi untuk menjadi tim player yang baik, teamwork yang baik, tim kerja yang baik di dalam satu bisnis, ya, ini menegakkan dan mempraktekkan secara konsisten dan komitmen adalah mengedifikasi, konsultasi, dan no cross lining. Jadi untuk menjadi good team player yang baik itu dari yang pertama tadi menjadi edifikator yang baik, menjadi sering konsultasi, ya, terus juga no cross lining. Itu sebenarnya itu ya menegakkan good team player. Caranya ya dia harus mengedifikasi, kita harus konsultasi, kita harus no cross lining. Jadi kembali lagi ke ya materi awal dan ke 1, kedua, dan ketiga itu adalah bentuk satu kesatuan untuk menjadi good team player yang baik. Nah, baik di secara online ataupun offline. Secara ketemu di seminar ataupun di grup WA atau di grup bimbingan. Ya, itu seperti itu ya, teman-teman. Ya. Anda tidak dapat membangun tim yang hebat tanpa pemain-pemain yang hebat. Nah, Anda tidak akan dapat membangun tim yang hebat tanpa pemain-pemain yang hebat. Untuk menemukan pemain yang hebat, untuk menemukan pemain tim yang luar biasa, ini juga kita harus pahami karakter-karakternya, ya.
karakter-karakternya, terus cara kerjanya ketika praktik di lapangan seperti apa. Nah, makanya untuk membangun sebuah bisnis yang besar, kita juga perlu tim yang luar biasa, juga perlu tim yang sangat besar. Ya, dalam hal memiliki orang hebat dalam satu tim, Anda hanya punya dua pilihan. Ya. Anda hanya membutuh dua pilihan, yaitu apa? Melatih mereka atau mengganti mereka. Itu pilihannya. Ya. Kita mau memiliki orang-orang hebat, ya, tim-tim yang luar biasa, itu pilihannya ada dua. Melatih mereka atau mengganti mereka. Maka Anda akan tumbuhkan pemain-pemain yang Anda miliki menjadi juara. Atau Anda rekrut orang-orang yang berkaliber juara. Jadi untuk memiliki satu tim yang luar biasa, ini kita baik nanti yang belum punya downline ataupun yang sudah punya downline, ya, ini kita diberi dua pilihan, melatih mereka atau mengganti mereka. Ya, itu seperti itu. Ya, kalau mitranya tidak aktif, tidak belanja, tidak konsultasi, tidak edifikasi, ya, sudah tidak aktif, akhirnya kadaluarsa, ya ganti saja. Cari pemain yang lain. Ya. Jadi apa? Tidak kita tidak buang-buang waktu gitu loh. Ya. Mengembangkan tim, mengembangkan bisnis, mengembangkan jaringan tim pemasaran produk di bisnis NASA. Ya. Yang baik adalah yang dimulai dari diri kita sendiri. Ya. Mengembangkan tim yang baik selalu dimulai dari diri Anda sendiri, bukan dari orang lain. Kenapa sih Pak bisa seperti itu? Iya. Untuk menjadi tim yang hebat, kita memang perlu orang-orang hebat. Untuk memiliki tim yang besar, kita harus punya jaringan yang besar. Itu semua dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Ya. Dimulai dari sendiri, bukan dari siapa-siapa. Karena apa? Kita nanti adalah sebagai contoh untuk para mitra-mitra kita. Ya. Upline-nya, sponsornya nggak aktif, akhirnya downline-nya ikut-ikut nggak aktif. Ya, kalau sebagai downline yang cerdas, meskipun sponsornya tidak aktif, downline-nya itu harus tetap aktif. Itu cerdas. Itu baru akan menjadi tim yang luar biasa. Ya, itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi apa? Kita misalkan sebagai downline, terus sponsor upline kita tidak aktif, itu enggak usah dipikiri. Karena apa? Sebuah bisnis yang besar, sebuah tim yang besar, ingin memiliki jaringan yang sangat luas. Untuk membuat bisnis yang besar itu dimulai dari diri sendiri. Nah, ini sebagai downline. Kalau sponsor upline Anda itu kurang aktif, ya, mulailah aktif dari diri sendiri. Ya, itu seperti itu. Nah, dan jika Anda sebagai sponsor upline, ya, ini juga tergantung dari sendiri. Ya. Jangan berharap punya jaringan yang besar kalau
diri kita sendiri belum bisa menjadi tim yang baik, tim player yang baik, tim kerja yang sangat hebat. Itu seperti itu. Karena apa? Ya memang mulai dari diri sendiri. Itu teman-teman. Atau upline-nya tidak aktif, upline ya enggak usah dipikiri, kita jalan sendiri. Toh ada upline yang lebih tinggi lagi kan gitu. Ya. Jadi jika kita sebagai downline, sponsor upline kita tidak aktif, tidak mendampingi, ya konsultasilah ke upline yang lebih tinggi lagi, di atasnya lagi. Dan jangan dijadikan sebuah membuat Anda menjadi down. Mulailah dari diri sendiri, ya. Sponsor upline tidak aktif, jangan ditiru tidak aktifnya. Ya, Anda harus tetap aktif, baik di grup online, Facebook, WA, ataupun di home sharing, di seminar. Ya, itu kalau sebagai downline. Bagaimana kalau sebagai sponsor upline? Ya, sebagai sponsor upline, kita bertanggung jawab. Coba deh ingat ketika mitra-mitra kita yang baru pertama kali daftar kepada Anda. Ya. Nah, Anda sebagai sponsor upline memberikan, oke Mbak, nanti kalau Mbak daftar, nanti saya ajarin, saya dampingi, saya bimbing sampai sukses. Itu kan kalimat-kalimat janji. Ya. Tapi ketika sponsor upline, Anda sebagai sponsor upline tidak merealisasikan itu, ya bisnis Anda itu tidak akan besar. Ya. Apapun itu. Ya. Jadi ketika kita mempunyai mitra baru walaupun satu, ketika kita mempromosikan, oke, nanti saya dampingi ya, nanti saya bimbing, nanti saya ini, nanti saya ajarin, yo diajarin, yo didampingi, ya, yo dibersamai. Itu bentuk amanah, ya, karena mudah diucapkan, ya rata-rata berat untuk dikonsistenkan. Ya, orang bisa mempromosikan, tapi orang belum tentu bisa untuk amanah. Amanah ini memang luar biasa. Dunia akhirat tanggung jawabnya. Itu seperti itu teman-teman. Ya. Tadi apa? Jika Anda sebagai downline, mulailah dari diri sendiri. Ya. Kalau sponsor upline-nya tidak aktif, jangan dipikiri. Anda masih punya upline yang di atasnya lagi aktif. Ya, cari upline yang aktif. Kalau Anda sebagai sponsor upline yang baik, ya dampingi mereka, ya kasih contoh mereka, ya kasih contoh-contoh yang baik, ya dengan apa? Dengan mempraktekkan, dengan membuktikan. Ya, ini untuk menjadi apa? Menjadi tim yang sangat luar biasa. Ini untuk menjadi tim yang sangat hebat, untuk menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Ya. Jadi apa teman-teman? Bisnis NASA ini bisnis besar, ya, bukan bisnis hanya sekedar UMR, tidak. Ini bisnis puluhan juta. Ya, jangan main-main. Ya. Ya. Teman-teman yang sudah sukses di luaran sana, yang sudah stokis, yang sudah diamond, sudah ini, penghasilannya pun lebih 10 kali lipat UMR. Apakah ini tidak patut diperjuangkan? Apakah ini bisnis NASA hanya untuk diabaikan? Tidak. Ya. Tuh. Kenapa kita bisa kerja puluhan tahun di ke orang lain? Kenapa kita tidak bisa membesarkan bisnis kita sendiri? Dan itu kita kerja dengan
usaha kita sendiri. Jadi apa? Mulailah dari diri sendiri. Ya. Oke, lanjut. Ya. Ya. Jadi apa? Nah, ini untuk menjadi tim yang baik, untuk menjadi good team player yang baik, untuk membangun satu usaha bisnis yang sangat besar. Jika Anda ingin menjadi tim yang baik, yaitu apa? Yang satu, mampu beradaptasi. Ya, mampu beradaptasi. Kalau Anda tidak mau berubah demi tim, ya, demi tim Anda, maka tim Anda akan mengganti Anda. Ini, kalau Anda tidak mau berubah demi tim, maka tim yang akan menggantikan Anda. Ya. Sifat tidak fleksibel adalah salah satu kegagalan manusia yang paling buruk. Anda belajar mengekang sifat menuruti kata hati. Ya, Anda bisa belajar mengatasi ketakutan dengan keyakinan. Anda bisa belajar mengatasi kemalasan dengan kedisiplinan. Ya, tetapi kakunya cara berpikir tidak ada penangkalnya. Ya, ia mengandung benih kehancuran sendiri. Jadi untuk teman-teman ya, untuk menjadi tim yang baik, ayo. Ya. Kalau teman-teman untuk menjadi tim yang baik harus bisa beradaptasi. Berubah demi tim Anda. Kalau Anda tidak berubah, maka tim akan yang menggantikan Anda. Ya, itu yang pertama. Ya, karakteristik orang yang adaptif, ya, orang yang adaptasi. Ya, karakternya adalah dia mau diajari. Ya. Karakteristiknya kalau dia mau mau adaptasi, itu yang pertama adalah mau diajari. Terus apa? Ya, tentram secara emosional. Tidak gampang marah, tidak ngeyelan. Ya. Kalau ndak mau diajarin ya berarti ngeyel kan gitu. Ya. Tentram secara emosional. Terus apa? Kreatif. Nah, kita kreatif. Oh, ini bulan puasa. Potensinya kita menjual produk apa? Potensi bisnisnya ini di mana? Ini kita harus bisa kreatif juga. Cari ilmunya, konsultasi ke upline. Ya. Itu seperti itu. Bukan malah ikut-ikutan dengan orang yang di luaran sana secara umum. Misalkan ini lagi puasa. Bagaimana cara potensi bisnis NASA di bulan puasa? Bagaimana potensi jual produk di bulan puasa? Ini yang harus kita kreatifkan. Itu. Dan juga satu, berpikir melayani. Ya, bukan berarti sebagai pelayan, bukan. Ya. Kalau kita menjadi tim, ya, untuk bisa misalkan ada yang konsultasi, berarti kan kita harus menjadi pelayan. Kita memberi solusi, ya kan, itu seperti itu. Yang kedua, mampu dan mau berkolaborasi. Ya. Orang yang akan menjadi tim yang baik, tim kerja yang baik, yaitu yang kedua adalah mampu dan mau berkolaborasi. Nah, kolaborasi di sini adalah lebih dari sekedar kerjasama. Ya. Bekerja sama adalah bekerja bersama-sama secara sepaham. Berkolaborasi adalah bekerja bersama-sama secara agresif, bahkan progresif revolusioner. Ya. Jadi di sini ketika kita punya downline, itu adalah tim kita. Ya. Kita punya upline, upline juga termasuk tim kita. Itu seperti itu. Ya. Jadi bekerja samalah.
Karena apa? Sukses itu tidak bisa sendirian. Sukses itu tidak bisa sendirian, teman-teman. Kita harus bekerja sama. Melakukan lebih daripada sekedar bekerja dengan satu sama lain. Masing-masing orang membawakan sesuatu yang memberikan nilai tambah bagi hubungannya dan sinergi bagi temannya. Hasil akhir kerjasama yang kolaboratif selalu lebih besar daripada bagian-bagiannya. Ya, contoh, ya, kita mau prospecting di lapangan, cari kenalan dengan orang baru. Ya, mungkin kita sebagai sponsor, sebagai upline, 1, 2, 3 kali boleh mendampingi. Ya, silakan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 kali. Sampai mereka itu benar-benar bisa bisa praktek sendiri selanjutnya. Nanti kita gantian ke orang lain. Ya, itu juga kerjasama, itu bentuk kerjasama. Atau ketika di home sharing, ya kan, ada MC, ada pemateri, ada testimoni, itu juga dalam bentuk good team player, dalam bentuk kerjasama, ya. Dan itu bukan hanya sekedar kerjasama saja. Ini akan memberikan satu nilai tambah tersendiri di dalam tim Anda. Hanya ketika home sharing, betul, gantian jadi MC, ya kan. Ya, itu ajang latihan. Ya. Jadi MC. Jadi ketika nanti misalkan di seminar NDO, KDI, Anda sudah betul-betul siap. Ya. Itu seperti itu. Nah, kolaborator fokus di 4 bidang. Nah, kolaboratornya adalah fokus di 4 bidang. Apa? Persepsi. Ya. Memandang rekan-rekan sesama tim sebagai kolaborator, bukan kompetitor. Ya. Jadi misalkan gini, kita sama downline, kita sama upline itu bisa kerjasama. Ya. Ini harus punya persepsi yang benar-benar baik. Makanya apa? Teman-teman kita mitra NASA, ya, ini adalah teman tim kolaborasi yang sangat baik. Ya, itu. Ini contoh minimal di home sharing aja. Misalkan ini acara di home sharing. Ya. Walaupun crossline, ini adalah mereka adalah teman-teman kolaborator kita. Ya. Anggap mereka ini adalah tempat teman kolaborasi kita. Itu. Bukan sebagai kompetitor, tapi teman kolaborasi. Ada yang menjadi MC, ada yang menjadi pemateri, ada yang menjadi testimoni. Itu nanti gantian terus. Ya, ini namanya kolaborasi. Ya. Yang kedua adalah di bidang sikap. Nah, sikap kita sebagai good team player yang baik adalah mendukung, ya, bukan curiga, apalagi negatif terhadap rekan-rekan sesama tim. Ya, itu seperti itu. Ya. Harus mendukung. Oh, ini siapa? Oke, tak dukung, siap. Ya, jangan dicurigai. Ya, apalagi berpikir negatif. Ini akan menjadikan tim Anda ini bisa down. Ya, karena apa? Ada rasa mungkin curiga, iri atau apa. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga adalah fokus fokus. Nah, maka apa? Berkonsentrasilah kepada tim, bukan diri sendiri. Ya. Contoh gini, downline adalah sebuah aset,
Nah, kalau asetnya tidak dipelihara, asetnya tidak diajarin, asetnya tidak di ini, bagaimana kita mempunyai aset yang sangat besar? Ya. Misalkan downline baru 1-2 kali berangkat home sharing, belum bisa posting, belum bisa prospecting, ya. Disuruh praktek sendirian, ya. Ini kan sayang, ya, kasihan, ya. Ajari mereka sampai benar-benar bisa mandiri, bisa tahu-tahu prospecting sendiri, ini itu seperti itu. Jadi inilah bentuk, ya. Jadi ada waktunya dia mandiri dan ada waktunya dia harus didampingi. Ya. Nah, kalau belum bisa prospecting, belum bisa menjual produk, belum bisa copy paste, terus suruh belajar sendiri, ya. Terus bagaimana ketika Anda mempromosikan info bisnis, nanti saya ajarin lah, nanti saya dampingi. Nah, itu. Ya. Jadi apa? Berkonsentrasilah kepada tim, bukan kepada kepentingan sendiri. Ya. Misalnya saya punya kepentingan sendiri, saya mau jualan sendiri, saya tidak mau ngurusi downline ya gitu. Wah, ini bisa, ya kan? Hanya apa? Ya, kita harus menjadi tim yang sangat baik, teman-teman. Ya, kita harus menjadi tim yang sangat besar. Ya, minimal terbesar di Kabupaten Tegal. Ya, itu seperti itu. Nah, hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya nanti menciptakan sebuah kemenangan melalui penggandaan atau duplikasi. Jadi ketika kita menjadi tim yang baik, solid, kreatif, ya, positif, ini akan menduplikasi ke downline kita yang akan datang. Ya. Itu seperti itu. Downline kita akan melihat, oh, upline saya seperti ini, selalu belajar, beli buku, selalu konsultasi. Oh, saya kenapa belum closing? Oh, artinya saya belum pernah melakukan apa yang upline saya lakukan. Oke lah, saya mau konsultasilah kepada upline saya. Nah, itu seperti itu. Sehingga apa? Menjadi duplikasi. Makanya apa? Untuk bisa menduplikasi yang baik, mulai dari diri sendiri menjadi duplikator yang baik. Itu. Ya. Ketiga, berkomitmen demi tim. Begitu seseorang membuat komitmen yang pasti, pemenuh kebutuhan pun akan segera bergerak. Segala macam hal terjadi untuk menolongnya, yang sedianya takkan terjadi. Berbagai kejadian terjadi berkat keputusannya itu, menimbulkan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tak pernah dibayangkan akan dialami, menimbulkan semacam gelombang dahsyat dalam jiwa yang mampu meluluhlantakkan penghalang apapun di hadapannya. Nah, ketika kita sudah berkomitmen, ya, di dalam satu organisasi, ya, kita akan punya organisasi. Ada United Forum 269, ada Forum Komunikasi Gemilang. Ya. Ya. Ada nama-nama grup WA NASA masing-masing. Itu adalah organisasi. Itu adalah tim. Ya. Makanya kalau kita berkomitmen demi tim, ya, itu. Untuk menjawab salam saja, misalkan untuk menjawab salam itu adalah bentuk good team player yang baik, itu salah satunya. Ya, ketika ada yang menjawab salam, ya kan, ada yang membuka postingan di grup WA, Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Nah, yang menjawab salam ini adalah orang-orang yang berusaha, ya. Satu, menggugurkan satu kewajiban sebagai umat muslim. Yang kedua adalah sebagai
ya berusaha untuk menjadi tim yang baik. Ketika misalkan upline ya diminta untuk interaksi ya, untuk menjadi tim yang baik di dalam satu organisasi, ya kita harus interaksi sama mereka. Ya. Sekarang begini, secara kehidupan yang nyata aja, kalau kita tidak interaksi sesama lingkungan kita, tetangga kita, ya, coba kalau ada apa-apa, siapa yang mau menolong? Ya, pasti lingkungan kita kan. Masa iya kita mau meninggal jalan sendiri, dikubur sendiri, gali kuburan sendiri? Tidak mungkin. Kita butuh tim. Ya. Di bisnis NASA juga seperti itu. Ya. Kita juga butuh tim. Makanya apa? Kita sudah masuk di bisnis NASA adalah bentuk satu komitmen. Komitmen untuk merealisasikan impian-impian kita. Nah, impian kita di bisnis NASA itu tidak bisa dengan cara diri sendiri. Itu tidak bisa dikerjakan dengan diri sendiri. Pasti harus membutuhkan tim. Nah, itu seperti itu. Ya, untuk menjadi manajer, ya kan, untuk menjadi naik peringkat silver manager kita juga butuh tim. Untuk menjadi stokis kita juga butuh tim. Ya, itu seperti itu. Ya. Hal-hal penting untuk komitmen. Nah, berkomitmen ketika menemukan di tengah-tengah kesusahan. Ya, ketika down, ketika kondisi lagi menurun, ini juga harus tetap komitmen. Ya. Harus tetap aktif, harus tetap semangat. Ini adalah bentuk komitmen. Ya. Jadi apa? Yang kedua, komitmen tidak tergantung pada bakat atau kemampuan. Komitmen adalah dari kemauan, bukan bakat atau kemampuan. Jadi kemauan. Ya. Komitmen itu lahir dari karena pilihan, bukan kondisi. Ya. Komitmen lahir karena pilihan, bukan kondisi. Ya. Kondisi itu kadang berubah-ubah. Dan sebuah komitmen bersifat kekal, ketidak didasarkan pada nilai-nilai. Ya. Bersifat kekal. Ya. Contohnya upline kita yang sangat luar biasa, Pak Eros, ya, Crown Diamond Director, ya, beliau dari 2004 sampai 2022. Kenapa? Dia komitmen menjalankan bisnis NASA, membangun bisnis NASA. Sehingga apa? Ya sebesar. Lah kita baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum ada perubahan. Kok mundur tanpa berita? Ini namanya belum punya komitmen yang tinggi. Ya. Bukan impiannya yang salah, bukan impian yang terlalu kecil, tapi apa? Actionnya yang kurang besar. Actionnya yang harus dirubah. Makanya apa? Untuk menghasilkan sebuah hasil yang sangat besar, itu jangan lakukan dengan metode yang sama sebelumnya. Untuk menghasilkan satu hasil karya yang sangat besar, jangan gunakan cara yang sama di masa lalu. Jadi caranya juga harus dirubah, actionnya juga harus dirubah. Itu juga salah satu bentuk komitmen. Misalkan gini, oke, ya, kita punya daftar nama, 100 daftar nama, ya, misalkan 100 daftar nama.
Kalau kita memprospeknya dengan cara masa lalu yang sama, ya dulu punya 100 daftar nama di prospek, tidak ada yang masuk. Terus prospek lagi 100 daftar nama lagi dengan cara yang sama, itu tidak akan menghasilkan yang jangan besar. Pasti juga hasilnya akan sama. Itu seperti itu. Ya. Kalau di masa lalu dengan prospecting skill yang sama, ya prospectingnya modelnya seperti itu terus, nah nanti juga hasilnya akan seperti itu. Kalau tidak diperbaiki, juga akan masalah seperti itu. Tapi kita harus belajar lagi, tambahi skillnya, bagaimana, terus update, ya kan. Ini juga akan bisa jadi yang di masa lalu 100 orang daftar nama, itu yang tadinya tidak ada yang bermitra, ya. Nah, di bulan berikutnya dari 100 daftar nama akhirnya masuk orang 10. Itu kan jadi ada perubahan. Ya, itu juga bentuk komitmen. Ya, itu seperti itu. Yang keempat, untuk menjadi tim player yang baik adalah mampu berkomunikasi. Ya. Sebuah tim adalah banyak suara dengan satu hati. Ya, one heart. Ya. Halo Mbak Wiji, Mbak Dia Pitaloka. Ya. Oke, silakan tag ya mitra-mitranya. Sayang banget kalau kita ya ikut menyimak tapi mitra-mitranya tidak dipanggil, itu sayang banget ya. Tag Facebook mitra-mitranya. Ya. Sebuah tim adalah banyak suara dengan satu hati, satu tujuan, yaitu besar. Pekerja tim yang mampu berkomunikasi, ya satu, tidak mengisolasikan diri dari sesama. Ya. Ketika kita lagi berkomunikasi, ya misalkan lagi home sharing, ya, atau lagi komunikasi, nah, terus apa? Tidak berangkat, mengisolasikan diri, atau minder, atau ambil jarak tempat duduknya. Nah, ini nanti muncul rasa sedikit berbeda. Ya. Ya. Kedua, mampu berkomunikasi untuk apa? Memudahkan rekan-rekan satu timnya berkomunikasi dengan mereka. Ini alternatifnya. Ya. Yang ketiga, mengikuti aturan 24 jam. Ya, sebenarnya NASA juga tidak ada aturan, ada kode etik. Ya, kalau untuk mengembangkan bisnis NASA, kalau aturannya itu kita pakai 9 langkah sukses dan 12 ciri aktivitas distributor inti, yo kita ikuti. Kalau kita dengan ada bahwa kalau ingin sukses menjalankan 9 langkah sukses dan menegakkan pilar sistem, yuk tinggal kita ikuti selama 24 jam dan selanjutnya. Ya. Terus memperhatikan hubungan-hubungan yang berpotensi konflik. Nah, ini teman-teman harus dipahami. Ya. Ketika di percakapan menimbulkan ada yang mungkin ya ini harus diperhatikan, harus dikomunikasikan, ya, menindaklanjuti, ya. Itu seperti itu. Yang kelima adalah kompeten. Untuk menjadi tim player yang baik, salah satunya adalah kompeten. Ya, kualitas hidup seseorang berhubungan langsung dengan komitmen mereka terhadap kesempurnaan. Orang lupa seberapa cepat Anda menyelesaikan suatu tugas, ya. Ya. Tetapi mereka ingat seberapa baik Anda menyelesaikan. Ya. Seperti itu. Ya. Ini, ya. Orang biasanya lupa ketika ini selesai dalam waktu kapan, ya. Tapi orang lain akan mengingat seberapa baik Anda menyelesaikannya. Orang lain juga lupa seberapa cepat Anda menyelesaikan
ya, satu apa ya, satu komitmen, ya, satu tujuan, ya, itu orang tidak akan ingat itu, tapi mereka akan ingat seberapa baik Anda merealisasikan, seberapa baik Anda menyelesaikan. Nah, karakteristik orang-orang yang sangat kompeten adalah mereka berkomitmen terhadap kesempurnaan. Terus apa? Tidak pernah puas dengan hasil rata-rata. Nah, misalkan apa? Dari orang dari 10 daftar nama yang masuk satu misalkan. Nah, itu tidak puas. Bagaimana caranya? Bulan berikutnya dari 10 daftar nama ini yang masuk 2, yang masuk 3, yang masuk 4. Nah, itu ya. Terus memperhatikan hingga ke detailnya. Dari mulai percakapannya, dari mulai mimik wajahnya, dari mulai pergerakan tangannya, dari mulai kalimat-kalimatnya, dari mulai intonasi nadanya, dari mulai jalannya, ya. Itu bisa diperhatikan. Nah, berprestasi secara konsisten. Nah, misalkan gini. Oke, manajer, ya. Manajer, ya. Omsetnya 100 PV top. Ini berarti apa? Prestasinya tidak konsisten. Ya. Kalau prestasinya konsisten, ya manajer, silver manager, ya ini terus berkembang, terus naik. Ya. Nah, untuk menjadi tim yang baik, menjadi good team player yang baik, ini dapat diandalkan. Ya. Jangan takut kepada mereka yang berdebat, tapi takutlah kepada mereka yang menghindar. Nah, ini teman-teman. Ya. Jangan takut untuk didebat, tapi takutlah kepada mereka yang menghindar. Ya. Kenapa ini? Kenapa dia menghindar? Tapi kalau di debat, ya alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya. Keterandalan adalah lebih dari sekedar kemampuan semata. Nah, ini kalau sudah bisa menjadi leader yang baik, leader sejati, ya, tidak ada sih leader, ya, leader yang baik, ya, ini leader yang dalam segala sesuatunya memahami, ya, seperti itu. Ini bisa diandalkan untuk bagi tim-timnya. Ya. Inti dari keterandalan adalah motif-motif yang murni, tanggung jawab, ya, pemikiran yang mantap, juga kontribusi yang konsisten. Ya. 7. Disiplin. Nah, untuk menjadi good team player yang baik, ya, adalah berdisiplin. Apa yang kita buat pada suatu kesempatan besar, kemungkinan, ya, apa yang kita buat pada suatu kesempatan besar, ya, ya, apa yang kita buat pada suatu kesempatan, ya, saya ulangi, apa yang kita buat pada suatu kesempatan besar kemungkinannya tergantung pada siapa kita. Dan siapa kita adalah hasil bertahun-tahun mendisiplinkan diri. Itu seperti itu. Mendisiplinkan diri adalah hasil dari disiplin, belajar disiplin yang lalu. Disiplin adalah api yang menyempurnakan bakat menjadi kemampuan. Ya, ini teman-teman. Kalau kita komitmen membangun satu kebiasaan yang baik, aktif di grup WA, aktif interaksi, aktif menjalankan 9 langkah sukses, ya, itu namanya juga disiplin. Nah, disiplin ini, kalau ini kan disiplin itu artinya
melakukan kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga menjadi kesempurnaan bakat akan menjadi kemampuan. Ya, ada menjadi satu keahlian. Itu seperti itu. Ya. Mengembangkan disiplin itu pada 3 hal. Satu, pikiran yang didisiplinkan. Nah, pikiran juga harus disiplin, teman-teman. Pikiran harus, misalkan pikiran positif, ya harus disiplin positif. Jangan sampai ada pikiran-pikiran negatif yang masuk. Pikiran disiplin, oke. Ya, berangkat home sharing jam 10. Berarti apa? Kita berangkatnya kurang dari jam 10. Sehingga sampai ke tempat jam 10 misalkan. Itu juga bentuk kebiasaan disiplin. Yang akhirnya akan menjadi satu ahli. Akan jadi satu kemampuan. Disiplin menambah daftar nama, disiplin follow up, disiplin konsultasi, disiplin evaluasi. Ya. Ini untuk menjadi good team player yang baik. Ya. Perasaan, perasaan juga bisa didisiplinkan. Ya. Perasaan yang didisiplinkan, dalam hal perasaan hanya ada 2 pilihan, menguasai atau dikuasai. Ini tergantung diri sendiri. Perasaan yang didisiplinkan bisa menguasai atau Anda akan dikuasai oleh perasaan. Misalkan ini lagi kondisi tidak punya uang, ya kan? Ya. Anda bisa menguasai perasaan itu, apa Anda akan dikuasai oleh perasaan itu? Kalau Anda menguasai perasaan itu ketika tidak punya uang, ini contohnya. Ya. Ketika bulan puasa misalkan, ya, kebentur dengan kebutuhan yang sangat besar. Kalau kita mempunyai perasaan yang menguasai, ya bisa menguasai perasaan itu, berarti kita punya komitmen untuk mengupgrade, melakukan perubahan, ya, actionnya juga ditambah. Itu yang baru, yang namanya menguasai perasaan. Nah, kalau kita sudah tidak punya uang, tidak punya downline, downline-nya down, ya kan? Terus Anda itu ikut down, namanya Anda itu dikuasai perasaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga, tindakan yang didisiplinkan. Nah, ini tadi ya, sebuah kebiasaan itu nama yang dilakukan terus-menerus itu yang namanya disiplin. Ya. Nah, iya, sholat 5 waktu itu juga disiplin. 8, memperbesar. Ya, bukan memperbesar itu ya kules, josuk, ma'urut, bukan. Memperbesar di sini artinya memberi nilai tambah bagi rekan-rekan satu tim yang sangat sungguh berharga. Ya. Memberikan nilai tambah bagi rekan-rekan satu tim. Contohnya apa sih memberi nilai tambah? Misalkan ya, ketika home sharing, terus ada ide apa, ada yang ditanyakan, itu namanya memberi nilai tambah. Ya. Maksud kehidupan bukanlah untuk menang. Ya. Maksud kehidupan ini bukanlah untuk menang, tetapi untuk apa? Memperbesar, memelihara aset, untuk bagaimana punya jaringan yang sangat luar biasa. Itu seperti itu. Ya. Maksud kehidupan adalah bertumbuh dan berbagi. Nah, ini teman-teman. Ya. Coba ya, dievaluasi. Kenapa ya saya belum bisa closing? Kenapa jaringan saya belum bertumbuh? Ya. Coba dicek dalam diri. Ya.
Apakah kita sudah memberi manfaat untuk banyak orang atau lebih mementingkan diri sendiri? Itu juga harus dievaluasi ya. Itu juga harus dievaluasi. Oke. Ya. Selanjutnya adalah para anggota tim selalu senang dan kagum terhadap seorang pemain yang dapat membantu mereka ke tingkatan berikutnya. Ya. Seseorang yang memperbesar mereka dan memperdayakan mereka untuk sukses. Nah, ini kita selalu senang teman-teman. Ya, misalkan upline. Ya. Ketika upline peringkatnya ya lebih dari tinggi sama downline, itu patut diapresiasikan, ya kan? Makanya apa? Upline ini, ya kita sebagai upline, ya yang sebagai upline ini kalau kita mau berhasil, kalau kita mau meningkat, ya kita mau sukses, ya berarti sukseskan dulu yang di bawahnya. Downline ya itu seperti itu. Misalkan gini, ya kita mau omsetnya bertambah, tapi kok tidak mau mengajari downline-nya, tidak mau membersamai mitra-mitranya, ini ya tidak akan dapat. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan ya, baik di tim kita, baik juga di jaringan lain. Ya. Itu seperti itu. Ya. Jadi agar kita mau kita sukses, ya suksesan dulu. Ya. Kita mau omsetnya besar, ya kita bantu mitra-mitra kita. Ya. Nah, belum bisa jualan kok bisa ngomset kan enggak mungkin ya. Ya, kita mau jaringannya omsetnya besar, tapi kita tidak ngajari bagaimana prospecting di lapangan, bagaimana caranya infokan, bagaimana caranya follow up. Ya, itu tidak akan besar. Jadi apa? Ya, tujuannya adalah mari kita bertumbuh dan berbagi. Ya, agar bisa sukses sama-sama. Nah, beberapa kesamaan para pekerja tim yang memperbesar. Nah, mereka menghargai rekan-rekan satu tim mereka. Mereka menghargai apa yang dihargai rekan-rekan satu tim mereka. Mereka memberikan nilai tambah bagi rekan satu tim. Ya, dan mereka jadikan diri mereka lebih berharga. Oke. Yang selanjutnya adalah untuk menjadi good team player yang baik selalu antusias. Ya, sebagai ya dia itu selalu antusias. Hati adalah sumber energi bagi tim. Orang yang tidak bisa tulus, antusias menyangkut pekerjaannya, bukan saja ia takkan pernah puas, ia pun takkan pernah mencapai apapun yang diimpikan. Ya. Nih. Ya. Orang yang tidak antusias untuk berbagi, orang yang tidak antusias untuk belajar, orang yang belum antusias untuk action, ya. Ini tidak akan pernah tercapai ya tujuannya. Tak ada sesuatu yang besar yang pernah diraih tanpa antusias. Mau hasil closing 1 hari 1 juta itu pun butuh antusias. Ya. Untuk 2, 3, 5 bulan 1 tahun untuk menjadi stokis itu juga harus dia punya antusias. Ya, itu antusias ini bisa untuk menjadi good team player yang baik.
Yang ke-10 adalah bertekad. Nah, bertekad apa? Bertekad untuk menjadikan setiap tindakannya berkontribusi. Bertekad menjadikan. Berarti kita punya tekad untuk menjadikan diri kita sukses dan menjadikan mitra-mitra kita juga ikut sukses. Itu seperti itu. Dan setiap tindakannya itu pasti berkontribusi. Ingat, misalkan ya ini mau lebaran lagi, ya kita harus ada kontribusi. Sebagai upline dan downline kita harus ada saling kontribusi. Ayo Mbak, ayo Mas, ini potensi lebaran sebentar lagi. Ini potensi produknya yang di pasaran ini. Itu juga bentuk kontribusi. Ya. Karena apa? Kita bertekad untuk bisa sama-sama. Ya. Memiliki maksud kehidupan yang jelas, mengenali kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Ya. Memprioritaskan tanggung jawab Anda. Belajar mengatakan tidak, berkomitmen terhadap prestasi jangka panjang. Ya. Ya, maksudnya gini. Belajar mengatakan tidak maksudnya begini. Ya. Kamu ndak usah seperti ini, ya kan? Ndak usah, jangan seperti ini. Ya, tidak, saya harus bisa lebih baik. Tidak, saya harus bisa punya mitra yang sangat besar. Tidak, saya harus. Ya. Jadi ini apa ya maksudnya untuk menumbuhkan rasa ketekatan gitu. Yang ke-11 adalah sadar akan misi. Ya. Jadi apa? Coba dilihat statement rapat, ya. Terus dilihat gambar jaringannya seperti apa, ya. Agar bisa jelas bagaimana kita melangkah selanjutnya. Ya. Atau kita ketika di home sharing ini visi misinya apa. Ya. Ketika home sharing kan pasti ada visi misi. Ya. Visi misinya adalah agar misalkan teman-teman mitra-mitra kita agar bisa dapat kontribusi ilmu. Ya. Itu juga salah satu visi misi. Agar bisa saling menjadi tim yang baik. Nah, sadar akan misi. Rahasia sukses adalah konsisten terhadap tujuan kita. Ya. Bukan impiannya yang diganti. Ya. Impian tetap itu, tapi caranya yang harus dirubah. Tetap konsisten melakukan tujuannya, ya, untuk mencapai tujuannya. Ya. Jadi 4 kualitas tim kerja, ya, 4 kualitas teamwork, yaitu mereka tahu kemana arah tim menuju. Misalkan kita sebagai upline, kita tahu ini dia akan kemana. Ya. Oh ini kalau seperti ini akan jadinya akan menjadi seperti ini. Ini kita belajar, kita harus tahu. Ya. Ini pahami ke kualitas timnya. Ya. Terus apa? Mereka biarkan pemimpin tim memimpin. Nah, maksudnya gini. Kita percaya bahwa misalkan kita percayakan sponsor upline yang aktif untuk menjadi pemimpin di home sharing. Itu maksudnya seperti itu. Itu namanya juga good team player yang baik. Percaya, dah aku percaya sama kamu. Nah, itu seperti saya percaya. Mereka dahulukan prestasi tim ketimbang prestasi diri sendiri. Nah, ini teman-teman ya. Kalau kita mau punya apa ya, satu tujuan, misalkan di NASA itu peringkat atau stokis atau apa, kita misalkan punya impian pengen
20.000 poin, ya kan? Itu kan pribadi sebenarnya. Ya. Kita misalkan saya mau punya poin 20.000 omset grup. Ya. Itu kan kemauan diri sendiri sebenarnya. Itu sebenarnya kemauan diri sendiri. Ya. Tapi apa? Kita harus mementingkan prestasi teman-teman juga. Ya, kita harus membantu mereka. Ya. Biarkan mereka juga ikut melakukannya. Ya. Terus apa? Kita juga melakukan itu. Ya. Misalkan kita mau omset 20.000, ya kan? Hanya mengandalkan prestasi-prestasi dari mitra-mitra kita, itu enggak bisa. Ya. Itu enggak bisa. Kita juga harus melakukan itu juga. Ya. Kita harus belajar closing lagi, kita harus action lagi. Ya. Jangan hanya mengandalkan tim. Ya. Ya, seperti ya contoh ya seorang Pak Eros yang sangat luar biasa juga masih order ya jualan granul, jualan pupuk malah. Ya, karena apa? Beliau mencontohkan. Misalkan ya kita ingin meningkatkan omset kita, ya. Tidak mengandalkan tim kita, tapi apa? Kita memberi contoh, ayo sama-sama, ayo Kak, saya juga melakukan. Kita harus juga melakukan. Itu seperti itu. Ya, ya misalkan gembar-gembor ayo 500 PV, tapi sendirinya cuma 100. Ya, kan? Itu seperti itu. Yang keempat, mereka lakukan apapun yang diperlukan demi mencapai misi tim. Ya, apapun yang dilakukan ini demi ya misi. Ini untuk menjadi good team player yang sangat luar biasa, handal. Ya, ini harus bisa memahami ini. Yang ke-12 adalah siap untuk menjadi tim player yang baik. Good team player yang baik di satu organisasi, ada FKG, ada organisasi grup WA, ya kan? Ini juga harus siap. Persiapan dapat membedakan antara menang dan kalah. Orang yang siap sudah menjalani separuh dari pertempurannya. Ya. Orang yang sudah siap itu sudah separuh jalan, ya. Sudah separuh jalan dari perjalanannya. Penilaian, keselarasan, sikap, tindakan. Itu yang ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin ya, untuk menjadi tim yang baik ya kita harus siap. Itu seperti itu. Nah, yang ke-13 adalah pandai membina hubungan. Kalau Anda pandai membawa diri, yang lain pasti mengikuti. Ya, Mbak Amel ya oke. Warung kopi hadir oke. Ya. Kalau Anda pandai membawa diri, yang lain pasti mengikuti Anda. Hubungan-hubungan membantu kita mendefinisikan siapa kita dan dapat menjadi apa kita. Kebanyakan di antara kita dapat melacak sukses-sukses kita berkat hubungan-hubungan penting. Ya. Ini misalkan teman-teman sudah pintar ya, sudah cerdas, pandai bisa membina hubungan, ya interaksi, ya selalu interaksi kepada siapapun di grup WA, di grup Facebook, di grup apapun. Ini akan akan terbaca kisah-kisah suksesnya. Ini akan melacak, oh suksesnya ini tidak lama lagi.
Oh, ini belum aktif. Oh, ini tidak, ya. Ini tidak cepat suksesnya. Ini butuh waktu. Itu sudah bisa dilacak. Ya. Siapapun yang mencintai pendapat-pendapatnya sendiri daripada rekan-rekan satu timnya akan memajukan pendapatnya tetapi memundurkan timnya. Nah, ini. Ya. Ketika kita punya pendapat, menurut kita sendiri itu benar, tapi belum tentu untuk kesejahteraan tim, kemajuan tim. Ini akan malah mendapat kita adalah mendapat kemunduran diri sendiri. Ya. Ingat, ya, saya ulangi, siapapun yang mencintai pendapat-pendapatnya sendiri daripada rekan-rekan satu timnya akan memajukan pendapatnya, tetapi memundurkan timnya. Nah, jadi ketika mengeluarkan pendapat ini juga harus disepakati. Tidak kemudian punya apa itu? Punya ide terus harus nurut dengan ide yang disampaikan. Itu harus disepakati dulu. Nah, kalau sudah sepakat, ini baru harus dikerjakan bersama-sama. Ini namanya membina hubungan. Jangan kalau sudah sepakat tapi tidak dilakukan. Ini bukan sepakat namanya. Ya. Itu. Menerima sesama dimanapun posisi mereka. Baik dimanapun berada, di home sharing, di seminar, di pertemuan, apapun itu, kita tetap menerima mereka di manapun. Ya. Hubungan-hubungan adalah perekat yang menyatukan para anggota tim. Ya, ini hubungan. Kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan mitra-mitra kita, dengan downline-downline kita, dengan upline-upline kita, ya, ini juga ada pengaruhnya. Pengalaman bersama, ya, sikap menghargai, kepercayaan, sikap timbal balik, sama-sama tenang, ini juga harus ditumbuhkan. Oke. Yang ke-14 adalah mau memperbaiki diri. Untuk menjadi good team player yang baik, ini mau memperbaiki diri. Ya. Untuk memperbaiki tim, ya, mulailah dari memperbaiki diri sendiri. Ya. Ya. Untuk memperbaiki tim, ya, Anda bersama downline Anda satu misalkan, itu juga tim. Hanya apa? Untuk memperbaiki tim, mulailah dari memperbaiki diri sendiri. Orang-orang yang terus memperbaiki dirinya menjadi 3 proses. Berikut ini siklus yang berkelanjutan. Persiapan, kontemplasi, dan penerapan. Ya, ini juga harus ada persiapannya. Ya, persiapan, kontemplasi itu kayak apa ya? Tindakan-tindakannya, penerapan seperti itu. Berarti apa? Harus mau memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Maka insya Allah nanti apa? Berujung kita ditemukan dengan orang yang lebih baik. Ya, kita yang tadinya misalkan downline-nya aktif, tidak aktif menjadi aktif, itu kan memperbaiki diri. Untuk menjadi tim player yang baik, yang ke-15 adalah tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Dalam tim itu tidak ada yang nomor 1. Ingat. Ya. Tidak ada yang juara, tidak ada yang terakhir, tidak ada yang awal, yang ada sama. Ketika Anda tidak lagi memberi dan mempersembahkan sesuatu kepada dunia, tibalah saatnya untuk memadamkan lampunya.
Kembangkan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Bersikaplah murah hati, hindarilah politik internal, dan perlihatkanlah kesetiaan. Ya. Utamakanlah kesaling bergantungan ketimbang kemandirian. Maksudnya di sini, ya, teman-teman ini jangan kalau mempunyai tim nanti jangan selalu mementingkan diri sendiri. Kita harus juga memikirkan kepentingan mitra-mitra kita. Ya, ini ada kontribusi gitu loh. Ya. Itu seperti itu. Yang ke-16 adalah berorientasi pada solusi. Nah, ini bertekadlah untuk menemukan solusinya. Masalah yang ada, soal perspektif, semua masalah dapat dipecahkan. Masalah itu bisa menghentikan kita atau malah merentangkan kita secara ekstra. Jadi berorientasi pada solusi, bukan pada permasalahan. Persisten ini persisten, ya, persisten. Untuk menjadi tim player yang baik kita harus menjadi persisten. Jangan pernah menyerah maksudnya, ya. Jangan pernah mau menyerah. Bersikap persisten atau ulet. Ya, ini ulet artinya mengerahkan segala yang Anda miliki, bukan lebih daripada yang Anda miliki. Ya, berupayalah dengan tekad, bukan menunggu takdir. Jadi jangan menunggu. Itu harus, kita juga harus ada yang harus dijemput. Ya. Nah, berhenti setelah pekerjaan Anda tuntas, bukan ketika Anda lelah. Nah, kita mau stokis, tuntaskan dulu pekerjaannya. Ya. Pekerjaan apa untuk menuju stokis? Yo prospecting, yo nambah daftar nama, yo konsultasi, yo presentasi, ya, yo cari pemimpin. Ini tuntaskan dulu. Ya. Bukan berhenti ketika Anda lelah, jangan, bukan seperti itu. Tuntaskan dulu. Ya. Nah, nanti misalkan sudah goal manager ingin menaik karir lagi, pel manager, ini juga harus menuntaskan. Nambahi daftar nama, mencari pemimpin, nambahi omsetnya. Itu seperti itu. Ya. Jadi apa? Visinya, apapun yang dapat kau kerjakan atau impian sekalipun, mulailah lakukan. Di dalam ketangguhan terdapat kejeniusan, terdapat kekuatan, dan terdapat keajaiban. Maka mulailah sekarang juga. Ya. Jadi apa? Jadi intinya, ya, tadi proses menjadi good team player yang baik, ya, adalah tadi, ya, yang saya sampaikan. Karena apa? Karena kelak Anda juga memerlukan tim player di jaringan Anda. Sehingga apa? Ini lagi jenengan ya, teman-teman lagi membangun postur, ya. Minimal postur pada diri sendiri dulu. Ya. Dan akhirnya ketika ini bisa menjadi duplikasi yang sangat baik, ini juga akan mendapatkan respek positif dari jaringan massa. Ya. Ini pasti akan menjadi respek dari jaringan lain. Oh, ini jaringan luar biasa. Good team player-nya sangat luar biasa. Ya. Itu teman-teman. Oke.